koyo arek gang sebelah itu loh, lebih pintar, lebih rajin, lebih yang baik-baik. Kita pengen jadi yang di gang sebelah itu. Hari ini saya ada di Kota Gresik, kebetulan lagi mampir di Gresik Nesia di Omah Damar. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang spesial, namanya Mbak Ida. Saya manggilnya Mbak Ida. Beliau ini adalah ketua Yayasan Gang Sebelah ya. Ya, betul. Yayasan Gang Sebelah. Ini nama yang menurut saya unik. Nggak tahu ini Gang Sebelah itu apa. Mungkin kita langsung aja ya. Kita akan langsung ngobrol asik dengan Mbak Ida. Mbak Ida, Gang Sebelah, kenapa kok dinamakan Gang Sebelah? Iya, jadi dulu waktu mendirikan, kami punya niat untuk mendirikan yayasan. Kami mikir nama apa ya yang cocok. Terus kan kita sering dengar istilah, orang tua itu sering ngomong ke anaknya, koyo arek gang sebelah itu loh, lebih pintar, lebih rajin, lebih yang baik-baik. Kita pengen jadi yang di gang sebelah itu. Jadi kita pengen yang dibilang baik-baik lah. Nama kan doa ya Mas ya. Iya, iya. Jadi inginnya sih seperti itu. Terus juga unik. Awal mula teman-teman kakak-kakak saya mendirikan yayasan Gang Sebelah itu kan bermula dari keresahan terhadap kota ya, keresahan terhadap tidak adanya platform atau tempat teman-teman Gresik untuk berkarya, khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan gitu. Makanya kami mencoba untuk mendirikan yayasan Gang Sebelah, menaungi komunitas-komunitas, terus mendirikan Gresik Nesia ini. Semangatnya sih kami ingin menyediakan tempat atau wadah untuk teman-teman, entah itu sekedar berdiskusi, berkarya, ngobrol-ngobrol, bertukar ilmu, dan lain sebagainya. Gitu sih Mas, awal mulanya. Gitu. Jadi kalau sampai hari ini ada berapa dan ada komunitas apa aja yang bernaung di Yayasan Gang Sebelah? Kalau sampai hari ini ada komunitas film, ada Gresik Movie, ada komunitas teater, Sanggar Intra, ada komunitas sastra, Ruang Sastra Gresik, ada kelompok musik, Ormastika, ada perpustakaan juga, Roda Merah, dan juga ada Rupa, Partikel Bebas. Ikut gabung ke yayasan ini harus 18 tahun ke atas atau 18 plus atau gimana? Ada nggak aturan itu? Sebenarnya kalau misalnya mau gabung ke yayasan Gang Sebelah, sebenarnya kami nggak punya standar atau tipe yang kayak gimana sih Mas. Maksudnya kami selalu menerima siapapun yang ingin berkolaborasi dengan kami, yang mau belajar atau yang mau mengajari kami. Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya siapapun untuk masuk ke kami gitu. Salah satu caranya adalah dengan kita bikin Gresik Nesia ini. Gresik Nesia ini kan kami pengen orang itu bisa datang ke sini, bisa sharing, bisa diskusi. Barangkali nanti kalau ternyata kita cocok, kita bisa kolaborasi. Dengan cara-cara seperti itu sih Mas. Oke. Berarti kalau selama ini apa ya, misalkan satu karya yang sudah dikolaborasikan dengan ya tadi Gresik Movie atau apa tadi? Ada Ormastika, Ruang Sastra. Ruang Sastra itu apa aja bentuknya sudah dilakukan oleh Gang Sebelah? Ya, kalau Gang Sebelah kan memang sebenarnya kan menjadi payung atau payungnya untuk komunitas-komunitas ini. Entah itu payung hukum, entah itu untuk kami mensupport dalam bentuk pendanaan atau tempat, apa-apa yang dibutuhkan sama komunitas-komunitas yang ada di bawahnya gitu. Kalau yang dilakukan sih yang paling terakhir kemarin kita produksi film Mirna, itu kami dapat fasilitasi dari Kemenparekraf. Terus bekerja sama dengan Gresik Movie. Jadi yang melakukan produksinya Gresik Movie. Jadi apa ya Mas ya? Ini semacam kayak subsidi silang ya. Jadi kami mengelola Gresik Nesia ini kan kedai ya Mas ya, yang pasti akan dapat pemasukan dan lain sebagainya. Ini dananya yang kita dapat, omsetnya yang kita dapat itu kita gunakan untuk proses produksi film, proses produksi teater, pementasan musik dan lain sebagainya. Jadi kita di sini saling menghidupi lah gitu. Jadi Gang Sebelah menjadi apa ya, rumah, semacam rumah sekaligus kayak kasar bahasa-bahasanya kan manajemen ya, manage betul. juga Ya mungkin seperti itu, bisa dibilang seperti itu.
juga sebagai kalau kita tadi ada apa pendanaan dari pihak ketiga Ya. dari pemerintah maupun swasta, berarti apa ya istilahnya menyalurkan. Kami gitu. menyalurkan. Di gang sebelah ini juga kan tadi ada ruang sastra. Apakah di situ juga termasuk ada apa ya? Ada kegiatan belajar mengajar atau edukasi kan? Ada sih Mas, ada. Kalau misalnya ruang sastra sendiri kan memang punya agenda ya, agenda kayak semisal kelas menulis, festival. Terus kalau bersama Gresik Movie kita menciptakan workshop penulisan naskah. Terus kita juga pernah bikin workshop filler dan lain sebagainya sih yang mungkin kegiatan lebih ke workshop, terus diskusi, seminar gitu-gitu sih. Salah satu produk yang kita buat ketika pandemi itu kan museum virtual Mas, museum virtual Mas Mundari. Nah, ini menarik nih. Museum virtual, ya kan keren kan? Yang museum yang ada fisiknya aja kita jarang apa istilahnya jarang mengunjungi. Ini museum virtual. Mungkin sedikit dijelaskan Mbak Ida. Museum virtual itu gimana? Mungkin dari teman-teman yang museum yang ada bangunan dan visinya aja kadang-kadang nggak tahu ya. Tapi ini museum virtual, barangkali ini jadi satu apa ya, satu trigger atau satu ketukan yang untuk apa ya teman-teman akhirnya berhasil mengunjungi museum. Gimana ya museum virtual ini gimana? Museum virtual ini museum virtual Mas Mundari ya tempatnya. Berisikan tentang bagaimana kehidupan Mas Mundari sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang seniman, terus karya-karya beliau, terus juga karya-karya yang terinspirasi dari beliau. Jadi museum virtual ini memang museum yang berbasis web, jadi bisa dikunjungi di website. Seluruh bangunannya itu full animasi. Tapi karya-karyanya itu kita ambil dari karya-karya asli, terus barang-barang peninggalannya Mas Mundari juga barang-barang asli yang kita kurasi, kita foto, kita digitalisasikan untuk kemudian kita masukkan ke dalam museum. Jadi membangun sebuah ruangan maya betul, gitu ya, betul. ruangan maya. Artinya nggak ngerti luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, nggak ngurus. Pokoknya yang penting isinya tentang itu ya. Nah terus tadi ada sekolah-sekolah bahkan berniat untuk mengunjungi. Betul. Nah ini mengunjunginya itu gimana? Kalau mereka kebanyakan sih minta kita untuk datang ke sekolahan untuk virtual tour bersama-sama. Jadi kita ke sana datang menjelaskan soal apa sih Museum Mas Mundari, siapa sih Mbak Mas Mundari, Damar Kurung itu apa sih. Terus kita ajak virtual tour ke museum gitu. Jadi kita bareng-bareng mengunjungi museum bersama-sama. Jadi mungkin pihak sekolah merasa kalau semangatnya tuh ya memang mungkin bisa ya dikunjungi sendiri gitu ya dari web. Cuman mungkin kalau didatangkan kakak-kakak dari yang sebelah ini barangkali semangatnya bisa nular ke adik-adiknya. Ada penjelasan lebih. Iya ada penjelasan lebih rinci. Nggak apa mau lewat Mas, mau lewat? Oh enggak, ya udah saya aja yang lewat. Oh gitu ya. Jadi seperti nonton bareng ya. Ya seperti nonton bareng. Oke. Ya sama ya istilahnya secara fisik tetap dua dimensi. Cuman yang kita apa ya lakukan kita imajinkan seperti mengunjungi ya, menjelajah gitu ya. Kita sebutnya Virtual tour ya gitu dan dipandu langsung secara langsung ya berarti sama teman-teman yang ada di yayasan. Ada pertanyaan apa, misalnya ada yang pengen tahu soal apapun gitu bisa tanya langsung ke kita. Jadi lebih interaktif gitu kalau sebagainya. Narik mundur tadi ya. Produksi film artinya di sini Gang 11 sebagai mediator ya, penyambung apa istilahnya? Perantara ya, perantara antara apa ini foto ya Gresik Movie dalam hal itu ya, terus sama pihak terkait kementerian. Dan akhirnya berhasil ada pendanaan membantu itu ya gitu. Di bidang lain juga sama ya Mbak, bisa jadi. Sama Pak. Iya. Mas. Ngomong Pak ini sambil gini. Saya grogi. Itu karena saya yang grogi, jadi ikut grogi. Oke. Sebentar, silakan lewat. Enggak apa-apa. Kamu mau kunjungan tur virtual nggak? Oke, baik. Oh ada yang lewat lagi. Silakan. Ya ini saking sibuknya, sahabat Cina. Jadi yang di sini lukisan-lukisan aslinya karya Mbak Mas Mundari Mas. oh really? Semua yang ada di sini asli dari koleksinya
Pak Imam almarhum. Berarti ini lukisan asli beliau ya? Iya, bukan? lukisan asli beliau, semuanya ini lukisan aslinya beliau. Oke. Jadi tempat ini juga semacam museum juga ya? Tapi milik pribadi. Milik pribadi. Ya, 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 ya. Siap. Baik, sedikit lagi ya. Ini mungkin penting juga buat teman-teman yang di kreatif itu kadang-kadang bikin satu produk. Ini ngomong film ya Mbak, tidak maaf ya. Aku punya satu cerita menarik ini, karya naskah yang menarik nih. Tapi ketika akan produksi terbentur lain-lain ya, Mbak. Bukan hanya persoalan dana terus, tapi bagaimana memanage gitu, manage produksi. Itu di sini ternyata di Gersinesia bisa membantu sampai segitu ya Mbak ya, artinya sampai menghubungkan atau itu teknisnya gimana? Misalnya saya nih punya naskah nih, aduh bingung ini, produksi tapi uang cukup buat beli beras, terus gimana? Ya. Itu Mbak. Jadi mungkin kami nggak akan ngomong kami akan langsung bantu danain atau apa enggak ya, tapi kami akan mencoba untuk mencari solusinya bersama-sama. Apa yang bisa kami bantu support? Kami bisa bantu support tempat, kami bisa bantu support alat, atau kami bisa bantu support untuk bertukar pikiran. Dan kalau misalnya kami ada rezeki, kami bisa mendanai, tentu saja pasti kami lakukan. Gitu sih Mas. Oke. Untuk sesi kali ini karena keterbatasan waktu, kalau lama jadi kayak film India, jadi mungkin sekian dulu. Tapi nanti ketika teman-teman komunitas atau kelompok apapun yang ingin tahu lebih jauh tentang yayasan dan sebenarnya Mbak Eda, itu nanti ada kontak yang tertera di caption pada konten ini. Terima kasih Sobat Sinema, tetap semangat, berkarya sampai binasa. Terima kasih.